di hadapan Tuhan. Benar ya Bapa, Engkau sangat baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami boleh bersukacita karena Tuhan telah mempersatukan Yosef dan juga Stefani untuk menjadi suami istri. Dan siang hari ini setelah mereka menerima pemberkatan pernikahan, diteruskan dengan ucapan syukur pada siang ini. Roh Kudus urapi keluarga yang baru ini supaya menjadi keluarga yang hidup, takut akan Tuhan, hidup yang cinta Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan juga hidup terus mengandalkan Tuhan. Berkati oh Tuhan Yosef dan juga Stefani supaya mereka menjadi keluarga yang tegar dan tetap menjadi keluarga yang berserah total kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit sekalipun mereka tetap mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga yang baru dibangun ini supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka dan juga seluruh keluarga mereka yang siang hari ini boleh berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu hari ini. Biarlah Yosef dan Stefani dan kami semua boleh diberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin sama-sama. Amin. Salam semuanya. Shalom. Ya, cara khusus buat kedua pengantin ya. Saya baru ketemu hari ini sama Yosef. Tapi kalau Stefani saya udah kenal lama, walaupun tidak mengenal jauh sekali ya. Dan Stefani adalah anak yang takut Tuhan ya. Dan saya yakin Yosef juga adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, hari ini setelah pemberkatan nikah tadi siang dan kita lanjutkan dengan ibadah ucapan syukur ya. Saya Pendeta Kaleb akan memberikan beberapa tips untuk Yosef dan Stefani juga untuk kita semua ya. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini judulnya adalah istri dan suami yang takut akan Tuhan. Istri dan suami yang takut akan Tuhan. Dari Amsal pasal 31 ayat 1 sampai dengan 31, tapi kita tidak baca semua. Hari ini kita akan lihat beberapa ayat dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini. Dan kalau kita mau jujur di masa-masa sekarang ya, apalagi Yosef dan Stefani ini masih muda ya, tidak muda, tidak gampang untuk membangun rumah tangga dan keluarga ke depan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Demikian juga kita semua. Kenapa? Karena banyak hari-hari ini di masa-masa sukar seperti ini, banyak keluarga rumah tangga yang berantakan, banyak keluarga dan rumah tangga yang divorce ya. Kenapa? Karena banyak persoalan pergumulan hidup, banyak kesulitan. Tapi hari ini biarlah Yosef dan Stefani tetap berpegang pada janji pernikahan, bahwa tetap setia, hanya maut yang memisahkan. Ada amin Yosef Stefani ya. Dan kita akan lihat ciri-ciri kehidupan istri dan suami yang takut akan Tuhan. Saya bagi dua bagian. Yang pertama kita lihat ciri-ciri istri yang takut akan Tuhan. Ya, jadi sebelum suami kita lihat dulu ciri-ciri istri yang takut akan Tuhan. Kita lihat Amsal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata,
hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Nah, hari ini ada 3 ciri dari wanita yang takut akan Tuhan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Jadi Stefani harus meyakinkan bahwa kamu ini benar-benar punya hati yang luar biasa. Ya, hati suamimu percaya kepada kamu. Ya, kemanapun kamu pergi, buatlah Yosef itu bisa percaya sama kamu. Nah, itu ciri yang luar biasa. Artinya apa? Ya, hari-hari ini banyak orang, ya, suaminya tidak tahu, dia nyeleweng. Dia hubungan sama orang lain. Karena itu, kita mau belajar. Bukan hanya Stefani hari ini, semua ibu-ibu, semua wanita-wanita, kita harus bisa dipercaya oleh suami. Yang sudah jadi istri, katakan amin. Wah, luar biasa ya. Harus bisa dipercaya. Kalau disuruh pegang uang, harus bisa dipercaya. Kalau disuruh kemana, harus bisa dipercaya. Bukan berarti, wah, sampai hal-hal mau beli tomat aja harus tanya suami. No. Tapi hal-hal yang bisa mendatangkan perpecahan itu harus dihindari. Jadi Stefani pulang dari tempat ini, pegang ayat ini. Saya harus bisa dipercaya oleh Yosef. Ya, Yosef kasih uang 1 M, saya harus bisa dipercaya. Misalnya, amin. Ya, tapi kalau itu pun terjadi, puji Tuhan. Ya, harus bisa dipercaya. Kalau Yosef bisa mempercayakan Stefani untuk hal-hal yang urgent, harus benar-benar dipegang dengan baik. Ada amin? Ya, siap ya Stefani ya. Dapat ya dipercaya sama suami ya. Ya, itu ciri yang pertama dari wanita yang takut akan Tuhan. Yang kedua, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Harus berbuat baik, apapun keadaannya. Saya berdoa supaya Yosef tidak lagi suka mabuk. Kalau udah ngatasin orang mabuk susah. Di kampung saya banyak begitu. Di Kepulauan Talaut banyak yang mabuk, akhirnya rumah tangganya kacau. Tapi Yosef, ayo menjadi pribadi yang takut Tuhan. Sehingga Stefani ini benar-benar tidak pernah berbuat jahat kepada Yosef. Apapun juga, Stefani tetap pada pendirian. Saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani suami dengan baik. Amin, Stefani? Siap ya, tidak berbuat jahat. Menghormati suami, menghargai, mendoakan. Kalau suami belum dapat pekerjaan, doa sama-sama. Jangan dimaki-maki suaminya. Jangan diusir. Udah pulang aja kamu. Gak becus jadi suami. Nah, repot nih. Tapi saya yakin Stefani setelah ambil komitmen, kasih tahu orang tua saya mau menikah, artinya sudah siap. Jangan melakukan hal yang buruk terhadap suami. Kalau suaminya lagi berbicara dengan orang lain, kita hargai. Jangan diteriak-teriakin. Sini lo, sini lo. Nah, repot. Tapi hargai dengan baik. Dan saya yakin kalau ini bisa dilakukan, termasuk kita semua di tempat ini, maka akan terjadi banyak berkat. Itu ciri yang kedua. Tidak berbuat jahat, sebaliknya tetap berbuat baik. Ciri yang ketiga dari wanita atau dari istri yang takut akan Tuhan, ia mencari bulu domba dan rami. Artinya ini berbicara tentang spirit rajinnya, ya, rajin.
Seorang wanita, seorang istri di Amsal 31 ini rajin sekali. Bangunnya itu masih pagi benar. Mempersiapkan segala sesuatu. Ya, siapkan sarapan buat keluarganya. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu dikerjakan. Jangan suaminya suruh bikin sarapan sendiri. Apalagi masih pengantin baru. Layani suami dengan baik. Siap, Stefani? Ini bagian kamu soalnya. Nanti Yosef juga ada bagian. Ya. Dan ini bagian yang wanita-wanita. Jadi, ya harus rajin. Kalau nggak rajin, repot. Bangun keluarga, bangun rumah tangga, kalau nggak rajin, repot. Piring, hari ini dipakai, nggak dicuci, ditambah lagi yang besok, ditambah lagi yang lusa. Akhirnya jadi gunung galunggung. Ya. Jadi kita harus punya spirit rajin. Amin. Ya, secara manusia kadang-kadang aduh pegal juga ini, aduh capek juga. Tapi itu spiritnya kita harus bangun. Kita harus bangun, yaitu spirit rajin. Amin. Karena saya bukan konseling mereka. Mungkin Pak Pastor yang di sana, saya nggak cek gitu. Apakah dua-duanya ini setelah menikah ini kerja dua-duanya, atau salah satu kerja, salah satu ngurus rumah. Ya, tapi saya yakin semua sudah dibimbing dengan baik. Nanti apalagi kalau udah punya anak, harus tambah rajin. Amin, Stefani. Ini hebat. Jadi wanita yang rajin. Baca nih, semua Amsal 31 itu panduan hidup kamu. Ini saya nggak ambil semua, kalau nggak sampai sore nggak makan-makan kita. Iya kan? Ini 3 aja buat kamu. Yang pertama, hati suaminya percaya kepadanya, percaya sama Stefani, kemanapun disuruh pegang berkat berapapun, uangnya jelas. Kalau mau berkati orang tua, berkati orang tua, berkati, tapi dua-duanya tahu. Amin. Jangan sembunyi-sembunyi. Waktu ditanya suami, duitnya mana? Nggak tahu. Baca, transparan suami istri. Ya, berkati orang tua dari Yosef, berkati orang tua dari Stefani, nggak pernah salah. Pasti berkatnya luar biasa. Kemudian dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Terus berbuat baik Stefani. Amin. Terus dan terus. Dan yang ketiga, ia mencari bulu domba dan rangi. Berbicara spirit rajinnya itu dipertahankan. Ya, dan jangan cuma di kantor rajin, di rumah nggak rajin. Dua-duanya harus balance, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oke, sekarang kita ke Yosef. Ya, jadi dua-duanya kebagian ya Yosef ya. Jangan marah ya. Ciri-ciri suami yang takut akan Tuhan. Ayat 23 dari Amsal 31 ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ini berbicara tentang apa? Kamu ini dikenal orang yang baik, orang yang hidup benar. Amin. Jangan jadi orang, maaf, KTP-nya Kristen tapi hidupnya ngawur. Ya, jangan sampai hidupnya kacau. Udah sempat ribut, jadi pacaran gitu, nggak pernah. Wah, harusnya diadu itu. Ya. Daripada udah berumah tangga terus, wah ribut. Nah, tapi saya pesan hari ini Yosef, angkat tanganmu, tangan kanannya diangkat. Adakah kekuatan di sana? Tangan ini untuk apa? Untuk apa? Untuk bekerja dan melayani Tuhan. Ini tidak disetting untuk mukul wajahnya Stefani. Wajahnya Stefani aja kalau dikasih sama itu, habis itu langsung. Benar? Jadi saya mau kasih pesan sama Yosef, sayangi Stefani. Amin. Kamu sayang gak sama dia? Benar? Ya. Kalau sayang, berarti gak boleh ngelirik yang lain lagi ya. Amin.
selamanya hanya maut yang memisahkan. Amin Yosef. Siap ya? Selain kita tidak mempermalukan Tuhan, kita juga tidak mempermalukan keluarga. Jadi sayangi Stefani. Doa sama-sama. Mau punya anak, mau punya usaha, mau punya pekerjaan, mau punya bisnis, doa sama-sama. Wah, saya merinding. Ya, nanti Tuhan akan berkata. Jadi jangan sekalipun Yosef mukul Stefani. Amin. Siap Yosef di hadapan Tuhan lah, dan juga jemaat dan keluarga. Laki-laki, pria-pria, jangan pernah mukul istrimu. Tangan kita dipakai, diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan bekerja keras untuk keluarga. Ada amin? Ya Yosef ya, ingat tuh, kemanapun kamu pergi, mau ke Ambon, mau kemanapun, ingat pesan firman Tuhan melalui Pak Kaleb, ya, Pendeta Kaleb, jangan pernah mukul istri. Selesai. Sekalipun dia misalnya hilangin duit 100 juta, tetap belajar sabar. Ada istri saya di sini, kalau mau dicek, pernah nggak saya mukul dia? Tidak pernah. Karena itu saya transferkan spirit ini kepada mereka yang baru menikah, supaya tidak memukul istri. Karena istri diciptakan dari mana, Yosef? Tulang apa? Tulang rusuk, bukan di tulang kaki. Kalau kaki buat tendang-tendang. Kalau tulang rusuk, tadi lagunya bagus banget. Harusnya aslinya begini. Tulang rusuk yang lama hilang. Terus Stefani bilang, kini ku datang mendampingimu. Amin. Jadi satu. Iya. Kini gimana? Berdua jadi satu. Jadi Tuhan ciptain wanita itu dari tulang rusuk supaya dipelukin, ya kan? Jadi ini saya agak sedikit keras ngingatin Yosef, karena saya yakin pasti Yosef akan mencintai Stefani sampai mautnya memisah. Pokoknya lihat sekali lagi tanganmu, di sini ada kuasa untuk menghasilkan berkat, bukan untuk mukul Stefani. Pak Yahya nggak pernah ngomong kepada saya, Pastor Kaleb khotbahin supaya Yosef nggak pukul anak saya, enggak. Ini benar-benar firman Tuhan mengingatkan, amin. Ya, sebagaimana waktu pacaran, pernah makan berdua enggak? Yang bayar siapa? Sama-sama bayar. Nah, lakukanlah ke depan, amin. Ya, lakukan yang terbaik. Jadi buat Yosef dikatakan di sini bahwa banyak wanita telah berbuat baik, tetapi pula suaminya menjadi memuji dia, dan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Jadi yang kedua adalah berbicara kecantikan dan kemolekan. Alkitab mengatakan banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi maaf ya Yosef, jangan pernah memuji istri orang. Pujilah istrimu. Wow, Stefani cantik kamu. Wow, Stefani kamu baik sekali. Ya, jangan salah puji ya. Alkitab mengatakan bahwa kita perlu ya menghormati juga, mengasihi. Kalau Stefani sudah masakin Yosef, bilanglah thank you, terima kasih sayang, ya kan? Kenapa? Itu bunga-bunga dalam rumah tangga supaya rumah tangganya aman. Jadi ini penting sekali. Kemudian hati-hati di ayat yang ke-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Hati-hati dengan mata kita. Jangan sampai kita jatuh dan terjerat di dalam dosa, ya, dengan wanita lain.
Ini mengingatkan Yosef, ini mengingatkan kami semua, para pria, dan juga ini mengingatkan ibu-ibu, wanita-wanita, juga Stefani, untuk terus mendoakan suami dengan setia. Amin. Jadi, kalau ada apa-apa, komunikasi berdua. Amin, Yosef. Saya yakin, saya percaya, ya Yosef bisa membawa rumah tanggamu semakin cinta Tuhan. Selesai pernikahan ini bukan membuat kalian mundur dari Tuhan, tapi semakin maju, semakin mengandalkan Tuhan, dan kita semua diberkati. Kita bisa dengar Yosef dan Stefani, wow, diberkati Tuhan. Wow, punya rumah, wow, punya kendaraan, wow, punya anak-anak, dan diberkati. Kenapa? Karena Tuhan siap memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Ada amin? Siap Yosef ya? Jadi yang pertama, nggak boleh mukul, ya, istrimu sayangi, dicintai. Yang kedua, kita harus belajar memuji istri, ya. Yang ketiga, kita jangan terjerat dengan pengaruh-pengaruh di luar. Ya, saya biasanya kalau kasih konseling, sampai foto-foto pacarnya biasanya saya suruh buang dulu. Ya. Tapi karena bukan saya konseling, tapi harapan saya supaya hanya kalian ke depan mengadu cinta. Ada amin? Siap? Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan memohon jika kita tidak menjadi lemah. Hari ini sekali lagi Yosef dan Stefani, kami akan mendoakan, ya, supaya kalian terus sehat, kalian juga bisa membangun rumah tangga luar biasa, nanti memiliki anak-anak, juga pekerjaan yang baik, untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita doakan Yosef dan Stefani pada siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Tuhan begitu luar biasa. Hari ini mengingatkan firman Tuhan untuk Yosef dan Stefani boleh menjadi keluarga, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi suami atau menjadi istri yang takut akan Tuhan. Pada saat mereka membangun rumah tangga, Roh Kudus, kami mohon Engkau menyertai keluarga mereka, sehingga keluarga mereka boleh berjalan di dalam berkat Tuhan. Hamba berdoa, berikanlah mereka juga anak dan keturunan ilahi, bukalah pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, baik jasmani maupun baik rohani Tuhan dalam hidup mereka. Tambahkan, kuatkan iman mereka, supaya mereka terus bergantung total kepada Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Sekali lagi hamba berdoa, buat Yosef dan Stefani sehat dan diberkati Tuhan. Pakai mereka menjadi berkat buat orang tua mereka, buat keluarga-keluarga mereka, dan juga berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Siang ini kami serahkan untuk Yosef dan Stefani, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.